Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru honorer seluruh Indonesia, selamat jumpa, selamat sua kembali bersama kami. Setuju tentunya rekan-rekan sekalian. Kepada Adika Kadera untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya lebih baik turun ini karena yang akan saya paparkan adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan nanti ketika di desk, ketika di meja. Saya akan bicara mengenai konsep dulu. Konsep mengenai apa yang akan kita lakukan di desk. Saya anggap Bapak Ibu sudah ada keputusan, sudah ada data passing grade dan berapa yang akan diusulkan untuk kuota, sudah fix gitu, sehingga nanti inilah yang akan kita lakukan ketika di desk. Desk akan dilakukan setelah paparan dari Dikbud nanti ada dua, pertama saya untuk konsep, lalu yang kedua untuk aplikasi. Di aplikasi nanti Bapak Ibu sudah dibantu untuk mengenai data-data yang dapat Bapak Ibu operasikan melalui tim operator. Jadi oke, next slide. Seperti arahan Ibu Sesdijen kemarin pada waktu pembukaan, akan ada perbedaan seleksi ASN P3K Guru tahun 2022 dengan 2021. Tahun 2021, pada tahun 2021, Bapak Ibu membuka formasi di suatu sekolah, lalu guru individu yang terdaftar di Dapodik akan memperebutkan formasi yang telah Bapak Ibu buka. Individu akan berebut formasi ke tempat formasi yang Bapak Ibu buka, sehingga kejadian di tahun 2021 akan ada terjadi pergeseran. Ada orang luar dari sekolah lain masuk ke sekolah di tempat Bapak Ibu yang buka formasi. Guru yang telah mengajar di sekolah asal, jika dia kalah dalam penilaian, mau nggak mau dia harus keluar. Untuk tahun 2022, waktu tahun 2021 orang akan berebut ke formasi. Tahun 2022 formasi akan ditentukan sesuai dengan lokasi individu. Itu perbedaan utama, sebanyak 293.000. Berarti masih ada sisa formasi 212.000. Nah, dari seleksi 2021 kemarin ada guru-guru yang telah memiliki nilai di atas passing grade, di atas batasan, di atas nilai ambang batas. Kami Panselnas, Dikbud, Kemenpan, PKN, Panselnas, kami rasa sudah tidak perlu lagi mempertanyakan kompetensi yang 193.000 orang ini, karena dia sebetulnya sudah memiliki nilai di atas ambang batas. Hanya saja mereka ini kurang beruntung. Jadi kalau nilai ambang batasnya 6, beruntung. Jadi kalau nilai ambang batasnya 6, Bapak Ibu buka formasi 2, ada 2. Bapak Ibu buka formasi 2, ada 2 formasi, nilai ambang batasnya 6. Yang ada satu opsi A nilainya 8, si B nilainya 7, si C nilainya 6,5, sudah di atas ambang batas. Yang diterima kan pasti yang 2 tertinggi.
Nah, ada si C ini yang nilainya 6,5, nggak kebagian tempat karena pada waktu itu keterbatasan formasi di sekolah yang Bapak Ibu buka. Sebetulnya kalau si individu itu melamar ke ini 212.000 formasi ini yang sisa ini, mungkin dia bisa diterima. Cuman karena dia pada waktu itu melamar ke sekolah yang anggap saja favorit, sekolah yang memiliki jumlah pesaing yang banyak, akhirnya 193.000 orang ini tidak lulus di formasi yang Bapak Ibu buka. Nah, ini menjadi concern kami, menjadi perhatian kami. Kami maksud saya pemerintah pusat ya, bukan hanya Dibut. 193.000 ini tidak perlu dites kembali karena dia sudah menunjukkan kemampuannya memiliki nilai di atas ambang batas. Inilah orang-orang inilah yang nanti di DES akan kita tempatkan sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan lokasi kerjanya masing-masing. Kalau selama ini dia honorer di sekolah A, ya nanti formasinya kita taruh di sekolah A. Kalau selama ini dia mengajar di sekolah B sebagai guru IPA, berarti nanti kita taruh formasi IPA di sekolah B. Kita sudah tidak melihat lagi Bapak Ibu punya formasi agama, IPA, matematika. Kita udah nggak lihat lagi. Pokoknya Bapak Ibu punya sisa formasi berapa kemarin? Misalnya berapa? Oh, sisa formasi saya hanya untuk guru matematika misalnya. Tapi yang lulus passing grade itu kebanyakan guru bahasa Indonesia. Maka sejumlah itu sisa formasi Bapak Ibu dapat dikonversi menjadi bahasa Indonesia di sekolah tempat di mana guru lulus passing grade ini mengajar. Selama masih ada kebutuhan, ini perlu dicatat ini. Selama masih ada kebutuhan, bukan formasi, kebutuhan. Maksud saya gini, walaupun Bapak Ibu punya formasi, punya sisa formasi, tapi ini ada pengalaman soalnya di daerah mana saya lupa. Dalam satu sekolah, guru bahasa Inggris yang lulus passing grade ada 17. Kebutuhannya sebetulnya cukup 2 orang karena itu rombel sedang lah, tidak kecil, tidak besar, cukup 2 guru bahasa Inggris di situ. Tapi yang lulus passing grade untuk bahasa Inggris ada 17. Saya nggak ngerti kenapa kok pemerintah daerahnya, mudah-mudahan bukan di wilayah Bapak Ibu. Kenapa kok pemerintah daerahnya guru bahasa honorer bahasa Inggris ditumpuk di sekolah itu? Kebetulan 17-17-nya lulus. Jadi sebanyak apapun sisa formasi yang Bapak Ibu miliki, ya hanya 2 yang ditempatkan di sekolah itu. 15-nya nanti akan dijelaskan mekanismenya setelah slide ini. Oke, jadi kita perhatikan ada sisa formasi 212.000 ya. Oke, next slide. Nah, tadi yang saya bilang tahun 2021 Bapak Ibu punya sisa formasi 212.000. Lalu di tahun 2000 untuk pembukaan formasi baru tahun 2022, Bapak Ibu dari BKPSDM kemarin sudah mengusulkan kembali formasi guru untuk yang dibuka tahun 2022, lakukan di sekitar bulan November kalau nggak salah tahun 2021, sudah mengusulkan kembali formasi sehingga kita secara nasional apabila digabungkan sisa formasi yang 2021 ditambah usulan Bapak Ibu di untuk tahun 2022, kita punya formasi 343.000. Harusnya total formasi 343.000 ini kalau kita bandingkan dengan jumlah guru yang telah lulus passing grade yang 193.000, harusnya mencukupi.
secara nasional. Nah, namun apabila kita breakdown per daerah, next slide. Nah, ini ada daerah, ini yang warna hijau ini, ada daerah yang memiliki jumlah formasi jauh lebih besar dibandingkan dengan guru yang lulus passing grade. Ada yang kuning, ini daerah-daerah yang memiliki formasi sedikit lebih besar dibandingkan dengan jumlah guru yang lulus passing grade. Lalu ada yang orange ini daerah-daerah yang memiliki formasi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan jumlah guru yang lulus passing grade. Lalu yang merah tua ini daerah-daerah yang memiliki formasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah guru yang telah lulus passing grade di daerahnya. Nah, Jawa Timur itu ada di mana? Jawa Timur 80% itu memiliki kuota lebih kecil dibandingkan dengan jumlah guru lulus passing grade. 80% daerahnya tidak memiliki kuota yang cukup untuk guru yang lulus passing grade. Nah, ini kebetulan wilayah timur beriris ada berapa rangkat ya? Di atasnya disusul NTB, di atasnya disusul NTT, Sulawesi Utara. Oh, ini di atas, oke. Kuning. Ini Sulawesi Utara ini ya 40% daerah. 40% daerah kuotanya masih kurang untuk menyelamatkan guru-guru yang telah lulus passing grade. Harapan kami nanti di meja Bapak Ibu dapat menyelamatkan prioritas satu kami untuk guru-guru yang telah lulus passing grade. Terus gimana ini bagi daerah yang memiliki dalam kondisi yang berwarna merah ini? Bali di mana Bali? Ini di atas. Ya 50% lah ya. Jadi Sulut dan Bali, oke, 50-50. Harapan kami Bapak Ibu dapat menyelamatkan setidaknya guru-guru yang telah lulus passing grade. Nah, nanti bagaimana dengan daerah yang sudah dalam kondisi warna merah ini? Nah, ini nanti di DES apabila Bapak Ibu sudah dapat memutuskan berapa jumlah kuota formasi yang ingin diusulkan, seandainya masih kurang, Bapak Ibu dapat meminta penambahan formasi ketika nanti ada di DES. Nanti di DES ada teman dari PKN, dari Kemenpan, dari Dikbud, Kemenq. Jadi ketika Bapak Ibu sudah oke, saya tambah formasi 100 misalnya, langsung aplikasi akan dibuka untuk penambahan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.